Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Kita dapat pertanyaan lagi, Pak, tolong spilkan Pak, bagaimana cara kita melakukan pemangkasan pada kopi yang usianya sudah masuk 3 atau 4 tahun. Nah jadi di sini saya terangkan lagi kepada sahabat tani, nanti sebelum saya praktekkan saya terangkan dulu. Ya begitu ya, jangan langsung praktek nanti sahabat tani kebingungan. Dimulai dari mana, tiba-tiba kemana kan, jadi nanti sahabat tani nggak paham kan gitu. Jadi perlu saya terangkan dulu bahwa sebenarnya pemangkasan pada kopi ateng ya, ateng apapun itu, baik ateng super, ateng janda, P88 dan ateng manapun, itu caranya tidak sama dengan pemangkasan pada kopi tim-tim atau bor-bor. Ya ingat ya sahabat tani ya. Oke, di sini perbedaannya nanti akan saya tampilkan pada sahabat tani, pasti ada pokok perbedaannya ya. Oke sahabat tani, sukses terus dan semangat terus, dan yang terus menonton channel ini saya doakan sukses terus ya. Dan yang sudah sukses ya berkabarlah ke saya, berbagi informasi ke saya ya sahabat tani ya. Yang sudah lama, apalagi sudah lama mengikuti saya ya, saya haturkan, saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya sahabat tani ya. Yang namanya kita di sini mencari ilmu, dan ilmu pertanian itu sangat banyak sekali, dan faktor permasalahan pada tanaman itu pastinya banyak sahabat tani. Enggak mesti di tanaman kopi aja, bahkan tanaman cabai, bahkan tanaman-tanaman apapun itu pasti punya masalah sendiri. Dan sudah pasti kita harus giat mencari tahu, mencari solusi bagaimana penanganan yang tepatnya. Oke, saksikan tuh sahabat tani ya. Oke baik sahabat tani, di hadapan kita ini salah satu contoh kopi ateng super atau kopi G3 sahabat tani ya. Nah ini di musim waktu itu ini termasuk sudah kering ya, karena waktu panen raya kemarin ya, biasanya memang kopi ateng super ini atau sekelas ateng kalau sudah habis panen raya itu ranting dan cabang keringnya sangat banyak sekali. Namun sudah saya lakukan perlakuan sehingga menjadi cantik lagi seperti ini. Untuk sahabat tani yang ingin tahu silahkan tonton video saya yang sebelumnya ya. Di sana sudah saya terapkan cara-caranya pembuangan cabang dan ranting dan hal-hal sebagainya. Pokoknya channel saya ini membahas tentang kopi. Jadi sahabat tani tinggal nonton, tinggal ikuti saja, pasti beres ya sahabat tani. Oke, di sini ada perbedaan cara ya. Ini kita bercerita khusus tentang jenis kopi yang berkelas ateng ya sahabat tani. Nah untuk kopi ateng super ya, kalau di kami sampai saat ini bisa dikatakan buahnya tidak ada treknya sahabat tani, sudah habis buah muncul lagi buahnya, bahkan sudah muncul merahnya lagi sahabat tani. Artinya no stop ya sahabat tani ya, tidak ada trek untuk di tahun 2025 ini, luar biasa. Dan petani kopi pasti sangat beruntung sekali ya dengan perubahan iklim yang terjadi di saat ini sahabat tani. Dan namun tidak seberuntung sahabat kita, saudara kita yang bertani kopi di Brazil ya, yang sampai saat ini masih mengalami embun buku dan masalah kendala, masalah pertanian lainnya lagi mereka alami saat ini, sehingga masih terbilang banyak gagal panen di Brazil sahabat tani. Jadi ini kesempatan kita untuk terus memajukan perkebunan kopi kita. Insya Allah harga akan naik terus nih sahabat tani ya. Nah jadi sebelum saya praktekkan pada sahabat tani, perlu saya terangkan kembali di masa-masa itu ya, di saat kopinya sudah mulai habis buah, saya mengambil atau melakukan pruning, yaitu pembuangan cabang dan ranting kering sahabat tani ya, dan lalu disusul dengan pupuk ya. Tapi yang penting intinya sahabat tani, pemangkasan dulu baru diakhiri dengan pupuk, jangan pupuk dulu baru pemangkasan, itu udah salah sahabat tani, nanti yang ada mubazir, terbuang-buang ya pupuknya. Oke, jadi ini saya praktikkan dulu ya sahabat tani ya. Ada hal penting yang harus dihindari untuk kopi yang jenis ateng sahabat tani. Oke baik sahabat tani, untuk langkah pertama sahabat tani yang perlu kita ambil, yang perlu kita pangkas adalah pertumbuhan tunas
dan atau cabang yang tumbuh di batang sahabat tani, itu wajib. Untuk langkah pertama itu wajib supaya ruangannya nampak ya, sirkulasinya pun nampak, dan kita pun melakukan pruningnya nanti, pembuangan cabang cacing ya, cabang air dan cabang lainnya itu gampang gitu sahabat tani, tidak ada yang ketinggalan ya. Oke, tengok cara saya. Nah ini sahabat tani ya, cabang yang tumbuh pada batang kita ambil. Kalau tidak bisa pakai tangan, pakai gunting ya. Jangan lupa kita cek bagian bawah. Nah, kalau sekiranya di bagian batang ini cabangnya sudah kita ambil semua, berarti sudah aman sahabat tani. Baru kita masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yang paling penting sahabat tani untuk kopi jenis Ateng ya, jangan terlalu habis mengambilnya sahabat tani ya, apalagi di saat masih berbuah seperti ini. Kenapa? Karena kalau terlalu habis atau terlalu berat kita lakukan pengambilan, itu nanti ranting keringnya makin banyak sahabat tani ya, makin banyak ranting keringnya. Dan yang kedua, nanti kopinya akan masak sebelum waktunya gitu ya. Karena kopi kelas jenis Ateng ini kalau saya perhatikan berbeda dengan daya tahan yang dimiliki oleh kopi Tim-Tim sahabat tani. Jadi bisa dikatakan kopi Ateng Super ini merahnya lebih cepat. Nah itu makanya di tempat sahabat tani, kalau dibanding-bandingkan tuh tempat sahabat tani yang memiliki kopi Ateng Super atau sejenis Ateng, itu panennya lebih cepat, tapi lebih cepat habis gitu sahabat tani. Beda dengan Tim-Tim ya, nah, panennya bisa jangka panjang begitu sahabat tani. Nah seperti ini sahabat tani, ini biarkan aja ya. Paling kita hanya fokus mengambil cabang balik. Nah seperti ini, cabang balik kita ambil, atau cabang yang ganda nih, cabang ganda ya kita ambil ini. Nah sekedar terang aja sahabat tani, cukup terang aja seperti ini sudah bisa ya. Nah terus kita memutar. Nah, jarak dari batang sampai ke cabang yang kita habiskan itu sekitar 2 jengkal sahabat tani ya, 1 2. Oke, kenapa? Karena kopi masih muda. Jadi nanti kalau kopinya semakin tua ya, itu nanti kita tambahkan terus jengkal tangan kita sampai 3 jengkal atau 4 jengkal gitulah sahabat tani ya. Kita ambil dulu, kita bersihkan. Oke baik sahabat tani, biasanya kalau kopi kelas Ateng ya, itu memiliki tunas-tunas kecil seperti ini. Kami sebut nih tunas air ya, seperti ini ya. Ini tunas air, ini cabang kipas sahabat tani ya, berbeda ya. Nah itu kita buang sahabat tani, itu saja yang kita buang, kita fokuskan sama itu saja. Dan juga satu lagi jangan lupa itu cabang baliknya sahabat tani. Nah jadi begitu aja sahabat tani, untuk kopi masih muda itu jangan ekstrim ya kita lakukan pemangkasan, kecuali memang kalau sahabat tani fokus memang mau melakukan pemangkasan berat gitu ya, atau kerangka aja, itu dah beda ya sahabat tani, itu silahkan dilakukan. Tapi kalau seperti ini namanya termasuk pemangkasan standar sahabat tani, tanpa harus mengganggu buah ya sahabat tani. Ini merahnya sudah ada nih, kita kutip aja lah ya, lumayan kan untuk
bikin bubuk kopi ya sahabat ya. Nah, tuh buahnya besar sahabat ya, jadi kualitas kopi Gayo itu besar-besar seperti ini. Oke, tuh ya, pokoknya sambil memangkas kita kutip merahnya ya, kalau nampak ya, jumpa. Oke, akan kita sorot lebih dekat ya, biar jelas. Nah, jadi seperti ini hasilnya sahabat tani. Jadi jangan ekstrim ya, seperti ini aja. Ini udah bisa. Ya, yang penting di sini sahabat tani, kalau untuk sahabat tani yang memiliki kopi Ateng Super atau Sigarar Utang ya, fokus sama tunas airnya aja, sama tunas kipasnya. Karena biasanya untuk kopi Ateng kelas Ateng itu banyak sekali tuh tunas airnya ya. Tapi kalau tunas cacingnya, kalau menurut saya tengok tidak terlalu banyak. Biasa tunas cacing itu paling banyak di kopi tim-tim ya sahabat saya. Nah. Jadi kalau caranya benar, nggak mungkin hasilnya akan salah, pasti hasilnya benar ya sahabat ya. Nah, seperti ini dia. Oke, baik sahabat tani, akan saya praktekkan satu lagi ya. Ini masih di kelas kopi jenis Ateng. Ini Ateng Super ya sahabat tani, usianya sama seperti yang tadi ya. Ini akan saya praktekkan pada sahabat tani. Kita lakukan pemangkasan standar tanpa harus mengganggu buah dan pembungaan di gelombang kedua dan ketiga nanti. Oke. Oke. Kita buat jarak dekat sahabat tani. Apa perlakuan yang harus kita lakukan? Yaitu pengambilan dulu cabang yang tumbuh pada batang. Ini kita ambil. Ya, nih nah, sampai di bawah dia sahabat tani. Oke. Nah, setelah itu kita fokus ke cabang balik. Ini cabangnya balik ya, atau mengarah tidak karuan, kita ambil. Walaupun sudah ada bunganya nih ya. Daripada susah kemudian hari, baik kita ambil. Tuh. Dan yang ini kita ambil semua. Ya. Tuh. Nah. Ini kelihatan ya, banyak tunas air sahabat tani. Ambilkan semua seperti ini. Nah, ini karena ini kan bagus tapi arahnya entah kemana-mana, jadi kita ambil aja biar nggak susah kemudian hari. Oke, ambilkan tuh pokoknya tunas balik ya, tunas-tunas yang nggak terarah itu kita ambil. Nah, ini banyak sekali tunas air. Kalau seperti ini keadaannya sahabat tani, ini ya, seperti ini keadaannya. Ini sebaiknya jangan pakai tangan, nanti dia ikut copot nih sahabat. Karena ini pembungaan ini sama ini biasanya erat, jadi begitu kita cabut, copot dianya. Oke, paham ya? Nah, jadi pakai gunting aja lebih aman sahabat tani. Tuh. Lain nanti kalau sudah jadi buah, kalau jadi buah udah aman ya, pakai tangan pun boleh ya. Nah, ini nggak beraturan. Nah, pokoknya nggak beraturan tuh ambil. Yang arahnya terarah aman ya, jangan diambil ya sobat tani ya. Nah, seperti ini terarah dia. Oke, ini ambil semua. Nah,
Ya, ini udah ada calon buah, tapi karena nggak terarah kita ambil. Jangan sayang-sayang sobat tani. Ya nih, ya, banyak nih calonnya nih. Jangan takut-takut, ambil aja daripada susah. Tuh. Nah, yang jigrak ke atas ambil juga. Tuh. Oke, seperti itu aja sahabat. Sedang-sedang aja dia, jangan berat ya. Itu bedanya Kopi Tank Super, pelakuan pemangkasan Kopi Tank Super dengan tim-tim itu beda. Oke, kita mutar. Nah, tunas air nih banyak sekali. Tuh, gini aja potongnya sahabat. Tuh. Ya. Nah, seperti itu aja sahabat tani. Gampang dan simpel ya. Ini pemangkasan standar namanya ya, dimana kopi berbuah gelombang pertama sudah jadi buah, bahkan sudah merah. Jadi akan susul pembungaan kedua. Nah, ini dia buktinya ya. Ini akan jadi buah, nanti akan disusul lagi pembungaan ketiga dan jadi buah ya selanjutnya. Oke, jadi saya rasa sangat mudah dan simpel sekali. Pokoknya pemangkasan kopi ini tergantung dari apa yang diminta oleh tanaman kopi. Maka setiap perbuatan kopi itu berbeda-beda cara pemangkasannya. Bukan karena orang yang nggak pandai, tetapi mengikuti jalurnya. Bagaimana permintaan kopi ya seperti itu harus dibuat. Tidak boleh kita mengikuti sesuka kita gitu, nggak boleh ya. Itu nanti bisa-bisa gagal berbuah dan gagal panen. Nihil dan terbuang waktu. Oke lah kalau begitu sobat tani ya. Semoga bermanfaat dan terus belajar, pasti bisa kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.